Awal mulanya itu saya memang dahulu itu agama saya Hindu. Oh, Hindu. Dari kasta tertinggi yaitu Brahman. Nah, bapak saya melotot, saya bilang, waduh, kok melotot nih? Ya kan? Ya saya diam aja, ngikutin aja. Nah, setelah selesai, saya malah yang saya dapatkan adalah pemukulan, Allah. ditampar. Saya labil, tetapi saya tidak melari ke hal-hal yang negatif. Saya labil di posisi batin. Kok ini begini, ini seperti ini, agama-agama ini. Ya, akhirnya saya coba mencari tahu dan saya belajar. Saya sudah muslim, saya pulang, saya mengatakan kepada kedua orang tua saya muslim. Ya, yang saya dapatkan adalah pemukulan yang buat, ya kalau mau dibilang cukup sakit lah. Tapi buat saya itu jadi memperkuat saya ke muslim. Oh. Bukannya melemahkan saya, makin saya kuat di situ. Karena apa? Karena saya punya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, para sahabat muslim semua. Harta yang kita punya bisa jadi sebagian dari ujian dan cobaan. Dan juga bisa menjadi sumber kebahagiaan jika dikelola dengan baik. Atau akan menjadi siksaan jika digunakan untuk keserakahan dan kemewahan. Salah satu kisah dari saudara kita yang sudah mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam. Mari kita simak kisahnya. Awal mulanya itu saya memang dahulu itu agama saya Hindu. Oh, Hindu. Dari kasta tertinggi yaitu Brahman. Nah, memang inilah caranya Allah, cara kerja Allah. Dimana dari saya SD, SMP, itu sampai saya belajar Islam untuk mendapatkan nilai. SMP pun saya sempat belajar ke sekolah Kristen. Setelah baru 1 tahun, SMP kelas 2, pindah ke sekolah negeri Muslim. Belajar Islam lagi. Sampai akhirnya di SMA, itu saya belajar Islam lagi untuk mendapatkan nilai. Jadi secara global, saya sudah mengenal Islam dari kecil. Ya memang di awal memang belum tahu, hanya untuk mendapatkan nilai. Nah, ada satu pada saat pemikiran saya waktu di kuliah. Nah, waktu saya pulang kuliah, itu saya mandi, di mana ada jam khusus yang pada saat saya mandi, itu bapak dan kakak adik sedang sembahyang di pura kecil di rumah. Nah, kebetulan saya yang memang terlambat. Nah, pada saat saya terlambat, saya datang ke tempat sembahyangan bapak, itu sudah telat setengah jam. Nah, bapak saya melotot, saya bilang, waduh, kok melotot nih? Ya kan? Ya saya diam aja, ngikutin aja. Nah, setelah selesai, saya malah yang saya dapatkan adalah pemukulan, Allah. ditampar. Nah, saya bilang, kok begini? Kamu dari mana? Saya bilang, saya mandi, Pak. Kan saya baru pulang kuliah. Itu. Ya sudah. Di situ kalimat yang nggak enakin lah buat saya muncul, dan juga akhirnya ada pemukulan kedua. Oh, ya Allah. Tamparan lah, boleh dibilang. Nah, akhirnya saya di situ akhirnya berpikir, kok seperti ini? Kok kurang toleransi? Nah, di situ akhirnya ada satu posisi di mana saya labil, tetapi saya tidak melari ke hal-hal yang negatif. Saya labil di posisi batin. Kok ini begini, ini seperti ini, agama-agama ini. Ya, akhirnya saya coba mencari tahu dan saya belajar. Pencarian pembelajaran itu 3 tahun kalau tidak salah. Ya, akhirnya saya positifkan, saya masuk Islam. Gitu. Dan saya disahkan Islam saya di Sunda Kelapa. Oh, masih Sunda pada Kelapa saat ya. itu. Tahun 99.
Nah, pada saat saya masuk itu, saya sudah muslim, saya pulang, saya mengatakan kepada kedua orang tua saya muslim. Ya, yang saya dapatkan adalah pemukulan yang buat, ya kalau mau dibilang cukup sakit lah. Jangan terlalu dibuat detail, nanti nggak enak. Cukup sakitnya gimana ini kita? Sakit, pukulannya sakit luar biasa, banyak banget. Itu fisik. Itu Fisik. berkali-kali atau Berkali-kali sampai kepala itu, ya pokoknya intinya berdarah. kepala berdarah? Berdarah. Mau pakai apa, Pak? Hah? Kok kepala berdarah? Ya pakai piring. Allah. Piring? Pecah dong piringnya. Pecah. Allah. Itu kepala doang berarti kan? Ya nggak cuman kepala, badan juga sakit semuanya. Allah. Itu. Itu sama, mohon maaf, sama orang tua waktu itu. Ya saya nggak bisa 100% menyalahkan dia ya. Karena dia kan kasta tertinggi, punya jemaat mungkin. Orang tersohor. Orang yang cukup dikenal. Terus anaknya pindah ke muslim, menganggap bahwa dia mungkin tidak mampu untuk mendidik anaknya di agama Hindunya. Anaknya pindah muslim, ya begitulah. Tapi buat saya itu jadi memperkuat saya ke muslim. Oh. Bukannya melemahkan saya, makin saya kuat di situ. Karena apa? Karena saya punya Allah. Masya Allah. Dan saya 100% yakin kalimat dari Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-19, Inna dina innallahil Islam. Agama yang kuturunkan hanya Islam. Nanti saya akan jabarkan apa sih sebetulnya Islam itu. Ya. Kenapa harus Allah mengucapkan kalimat agama itu Islam? Ya itu nongkrong di Gramedia, di toko buku mana, buka baca, ya begitu aja. Begitu aja tuh. Iya, nyari. Saya nggak mau percaya sama siapa-siapa. Saya nggak mau percaya sama teman, sama ustadz, siapapun saya nggak mau. Saya mau hati saya aja yang percaya. Saya mau yakinnya ke siapa, itu hak saya. Saya nggak mau ada pengaruh. Biarpun teman saya banyak yang Muslim, ada juga yang Kristen, ada juga yang Hindu, bahkan ada juga yang Buddha. Tapi saya tidak tanya sama mereka. Saya simpen sendiri. Gitu. Saya pengen Allah yang memberikan hak veto itu untuk saya. Saya pengen Allah yang menggetarkan kolbu saya. Biarpun mungkin Allah mengirim seseorang atau siapapun untuk jadi perantara, tapi saya minta kepada Allah, Allah sendiri yang turun. Saya minta, ya Rob. Saya harus kemana, ya Rob? Saya nggak minta perantara siapapun. Termasuk ustadz pun saya nggak minta. Bahkan saya nggak ngomong sama mereka. Saya simpen itu sendiri. Gitu. Sampai akhirnya saya temukan apa? Adzan. Azan ya. Adzan itulah yang jadi pertama kali trigger di saya. Trigger adzan. Orang selama ini menganggap adzan itu adalah panggilan sholat. Buat saya, adzan itu dikumpulkan, dikumandangkan setiap negara, setiap waktu, setiap menit. Betul kan? Ya, betul. Nggak Betul. berhenti. Betul kan? Betul. Itu buat siapa? Buat semua umat Rasulullah. Insyaallah. Buat semua penciptaan yang Allah ciptakan. Nah, coba ditelaah lebih dalam tentang azan. Itu saya nggak tahu, tiba-tiba saya dapat ilham aja sendiri. Nggak ada yang ngajarin. Demi Allah, nggak ada yang ngajarin. Saya dapat ilham aja sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kok kedua kali kenapa ditinggiin ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Maha Besar. Waduh, bego banget ya. Udah sampai 2 kali Allah ngomong Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah
nggak ada Tuhan selain Allah. Iya, memang 3 kali Allah ngucap. Keempatnya dilembutin kan sama Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad utusan saya. Ya, ya, ya. Hayya 'alas shalah. Yuk salat ditinggiin. Hayya 'alal falah. Saya kasih kamu menang. Nah, siapa yang sombong? Allah kan? 2 kalimat terakhirnya dia. Iya. Siapa yang kasih menang? Allah kan? Allah. Maka Allah mengucapkan 2 kalimat kesombongannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nggak ada lagi. La ilaha illallah. Nggak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Betul kan? Masya Allah. Artinya apa? Warning. Iya, benar-benar. Satu peringatan dari Allah. Allah yang manggil. Capek kalian kerja mulu. Yuk datang ke saya, yuk ngadu. Yuk datang ke saya, yuk curhat. Curhat cuman 5 menit. Berhadapan sama Allah, pantas nggak 5 menit? Masya Allah ya. Nggak pantas kan? Iya, iya, iya. Dari situ berarti ya. Dari situ startnya, di situ saya nangis. Betul. Udah tahu berarti ya. Dan saya memang pada saat itu jujur aja, saya nggak bisa baca Iqra. Baca Al-Quran saya nggak bisa, saya baca Latin sama baca arti. Karena saya kan mencari tahu dengan pribadi. Iya, iya, iya. Itu bukannya saya mau belajar untuk kepada ustadz atau siapa atau teman atau siapa, enggak. Saya pengen pribadi, udah intinya pribadi, cukup. Itu aja. Iya, iya. Dan itu pencariannya nggak mudah, Mas. Lama. Lama ya. 16 tahun Masya Allah. saya baru dapat ustadz saya. Sebegitu lamanya ya. Segitu lamanya. 16 tahun itu bukan hal yang mudah loh. Iya, iya. Sholat saya juga saya nggak bohong. Saya banyak yang bolong kok. Ngapain saya berbohong? Gitu. Ini kan semuanya nanti kan dibuka sama Allah. Iya. Bacalah kitabmu. Pada saat itu hanya engkaulah yang membaca kitabmu. Surah Al-Isra. Ada tuh. Ayat 14. Quran surah ke-17. Buka. Ada tuh. Masya Allah. Jadi memang pas azannya itu Pak Rama itu kayak, wah ini kayaknya gua harus. Iya. Tapi waktu itu udah syarat belum? Kenapa? Udah syarat belum waktu itu? Belum. Belum ya? Belum. Belum ya. Masih proses Dan pencarian. iya, Ya? proses pencarian. Dan jujur, syahadat pertama saya itu, maaf, nggak ada saksi. Itu syahadat saya sama Allah. Oh langsung ya. Itu. Dan itu saya yakin langsung di situ. Pas setelah dengar azan itu langsung asyhadu alla ilaha illallah. Masya Allah. Nah setelah itu Dan sholat pertama saya, kalau saya mau kasih tahu, pasti antum kaget. gimana tuh? Itu di rumah, sampai ketakutan saya. Nah itu tuh gimana tuh? Ketakutan Gitu. gimana tuh? Gitu. Kondisinya gimana waktu itu? Nah, saya sampai akhirnya, gimana ya? Ya terserah orang mau mengatakan apa. Tapi kolbu hati ini lagi pengen sholat sama Allah. Kamar saya itu nggak jauh dari kamar bapak. Nah, saya sholat di kamar mandi, Mas. Allah Akbar. Saya bersihin tuh kamar mandi dulu. Gak apa-apa rekaman ini direkam boleh. Iya, iya, iya. Tapi niat saya pada saat itu saya pengen sholat sama Allah. Biarpun bacaan saya berantakan. Iya. Tapi pada saat itu saya hafal banget Al-Fatihah. Ini langsung hafal ya. Masya Allah. Karena kan saya belajar dari SD itu. Iya. Terus kan? Iya, iya, iya. Nah. Dan saya nangis itu. Di situ. Saya bilang sama Allah, kalau memang tempat ini najis ya Rob, engkau minta maaf. Tapi aku cuma pengen sholat. Sebegitu.
Gitu. Sampai 10 tahun terakhir dengan usia saya sekarang yang sudah 49 tahun. Saya ketemu ustadz saya yang sekarang masih tetap menjadi ustadz saya. Dia yang mengajarkan saya Iqra. Gitu. Dan akhirnya pada saat membaca buku besar saya bilang, Ustadz, tanggunglah, ngapalin aja lah. Langsung langsung ngafalin tuh. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah hafal. Bisa itu. Insya Allah. Apa yang Allah mau itu mudah semuanya, Mas. Nggak ada satupun yang mudah. Cuman Anda kan tinggal mengucap Robbi tu bilahi Rabbah. Semuanya karena ridhonya Allah. Tapi waktu itu belajar Iqra berapa lama tuh? Nggak lama, paling 3 jam. 3 jam. Maksudnya 3 jam itu langsung bisa? Iya, hafal. Oh, hafal. Masya Allah. Kok bisa secepat itu, Pak? Ya nggak tahu, kan itu haknya Allah. Oh. Kan jelas kalimat Allah dalam surah Al-Imran ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Hak untuk memuliakan seorang, hak untuk mengangkat kemuliaan tadi. Iya, benar. Saya ngaku. Aku. Maksudnya gimana? Ya saya ngaku. Gimana tuh? Gitu, waktu itu? saya udah selesai di Sunda Kelapa, Heeh. sah. Heeh. Ya kan? Udah, saya pulang, saya mengatakan, saya mau bicara. Bicara apa? Kata Bapak, saya Muslim, saya sudah Islam. Nah, situlah yang terjadi yang saya ceritakan dari awal. Gimana tuh? Ya pemukulan dan sebagainya itunya. Kalau didetailin jangan deh Mas, nanti takutnya nggak enak sama yang lain. Ya kan, kita Islam ini kan indah, ngejaga keharmonisan. Artinya tadi yang sampai kepala berdarah itu aja mungkin. Betul, sampai situ aja cukup lah buat saya. Nggak apa-apa, itu biarin itu jadi pegangan dan saksi saya. Karena gimana pun juga ini alis mata, ini pun akan jadi di hadapan pengadilan Allah bahwa saya pernah meneteskan air mata hanya pengen sholat sama Allah. Sama Allah ya. Pasti itu jadi saksi itu. Gitu. Berat Alis sekali. mata ini pun akan mengadu sama Allah, ya Rob. Pada saat itu dia sholat, ya Rob. Iya. Berat banget ya Pak ya. Iya. Perjuangan paramu itu. Iya, kan semua juga berangkatnya sendiri-sendiri kan? Iya. Gitu, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada saat saya sudah sholat itu, Sesuatu itu. iya, dan di situ pun juga ya setelah saya keluar dari rumah, ya satu kapal kan nggak bisa ada dua kapten. Oh, maksudnya gimana tuh? Ya satu rumah dengan nggak bisa ada dua fondasi agama lah. Kalau ditinggal di rumah bapak, ya saya kan harus keluar. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 271. Disuruh tanggalkan semua apa yang diberikan sama bapak. Ya saya tanggalkan, saya kasih. Saya balikin semuanya. Apa aja tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Banyak yang namanya mobil, harta benda, ini semuanya. Rumah termasuk tanah enggak? Nggak ada. Di situ saya keluar ya sudah. Gitu. Nah saya keluar, ya saya cuman yakin satu. Akhirnya pada saat suatu hari saya tidur lagi malam itu, ya ada kejadian yang boleh dibilang nggak masuk akal lah. Setelah keluar itu dari rumah.
Itu Bapak kemana tuh? Kenapa? Setelah keluar dari rumah, terus kemana itu? Ngekos. Ngekos Di Kemayoran. di Kemayoran. Ngekos saya di situ. Nah, saya di situ ngekos, ya udah. Saya mendapatkan satu tuntunan dalam mimpi saya itu, lupakan semuanya. Karena Allah akan memberikan apa yang kau nggak pernah lihat nantinya. Itu mimpi tuh. Dan sekarang, Masya Allah, Masya Allah. apa yang saya nggak punya? Termasuk rumah ini ya Pak ya. Jangankan rumah, kantor semua, kerjaan, gitu. Itu mohon maaf Pak, kalau boleh di total ya, waktu itu kan Bapak ninggalin semuanya tuh, ya kan, ninggalin yang dikasih sama orang tua, harta lah ya, materi lah ya. Itu apa lebih kecil dari yang Bapak punya sekarang atau lebih besar? Sekarang lebih besar kemana-mana lah. Berarti sekarang lebih besar. Masya Allah. Berarti bener ya, Iya. janji Allah itu ya. Janji Allah benar. Nggak ada yang nggak bener lah. Nggak ada. Itu sampai saya pada saat terjadi pemukulan itu pun saya tumbang, sampai ibu saya nyumpahin saya. Nyumpahin. Gitu. Iya, nyumpahin kalau kamu nikah sama wanita muslim kamu nggak akan punya anak. Gitu. Dan saya bilang, saya ridho kalau memang Allah berkehendak seperti itu, tetapi kalau Allah ridhonya berbeda, maka semua ucapan mama saya balikin ke anak mama yang lain. Terus? Ya udah, yang punya anak kan saya tuh. Oh Bang. gitu. Para mau berapa saudara? 4. 4 saudara. Berarti 3. Ya, walau alam bisawab, biarin aja. Sampai saat ini saya nggak pernah lihat, pernah tahu. Kalau tahu pun juga saya dapat infonya nggak ada. Gitu aja. Yang ada anak saya 3. Masya Allah. Itu. Itu dia tuh. Kalau memang Allah hamba itu memang dipandang sama Allah beneran lurus, kayak gitu tuh Pak tuh ya kayak. Ya sekarang begini Mas. Kadang-kadang orang nggak banyak berpikir. Allah mau memberikan keturunan, kalau keturunan yang diberikan itu hasil yang besok dimakan itu hasil dari yang duit haram. Bagaimana Allah memberikan keturunan? Betul. Kalau engkau mendapatkan itu yang halal dengan ridhonya Allah, maka engkau mau minta apa kan dikasih sama Allah. Iya. Betul kan? Betul. Gitu. Makanya kan jelas kalimatnya. Allahumma ikfina bihalalika. Ya kan? An haramik. Ya kan? Iya. Wa ganina. Ya kan? Bi ta'atika an masyiatik. Wa bi fadlika aman siwak. Ya Allah, aku mengharapkan yang halal dan jauhkan aku yang dari yang haram. Aku hanya mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Udah jelas tuh hadisnya. Ridho ya. Ridho yang penting tuh. Iya, antum pun masuk surga pun Karena ridhonya ya. minta ridho siapa? Ya ridho Allah pasti. Ya udah, Selesai itu ya. gitu. Makanya orang begitu masuk surga ngucapnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul? Betul. Siapa yang ngizinin masuk surga? Allah. Bacanya Alhamdulillah. bismillah. Bismillah. Kenapa harus bismillah? Karena atas izin Allah itu. Enggak. Kalau kita bongkar, kenapa dia harus dimulai dengan huruf ba? Nah, gimana tuh? Kenapa harus dimulai selanjutnya sin? Kenapa mim? Kenapa lah? Ba itu kan baitullah. Sin, ya insan. Ini kan baitullah kunci, babun. Ya. Betul? Betul. Yasin, ya insan. Insannya siapa? Yang megang kunci? Nabi Muhammad. Rasulullah. Betul? Betul. Mim, makrifatnya. Oh, ma'rifat. Betul? Lah, Allah. Yang saya pahami ya, yang saya pelajarin secara personal nih, secara personal. Yang pegang kunci surga itu Allah. Orang bisa memahami bismillah aja udah ajib. Pahami dulu arti bismillah. Jangan cuma sekedar dibaca tapi nggak tahu makna. Ya. Ngertiin dulu. Makanya siapa yang pertama kali buka pintu surga? Rasulullah, gembok. Betul? Betul. Umatnya masuk, bacanya Alhamdulillah. Siapa yang kasih izin masuk? Allah. Pemilik kan? Makanya kalimatnya lanjutnya apa? Malik Yaumiddin. Iya. Ini luar biasa ya. Iya kan? Itu padahal apa? Al-Fatihah.
Berarti maknanya luar biasa gitu. Nah, iya karena berdua iya karena senain. Mau apa hambaku? Kemari. Ya kan? Masuk surga. Ihdinas syiratal mustaqim. Diizinin kan? Diizinin. Langsung Allah jawab apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang sesat nggak bisa. Nah, setelah selesai umatnya sudah masuk semua ke dalam surga. Kunci. Dikunci. Bacanya apa? Bismillah lagi. Bismillah lagi. Baru Anda baca ayat tambahan. Jadi pintu surga digembok lagi, dikunci. Udah nggak ada yang bisa masuk. Semua umat Rasulullah udah masuk semua. Itu yang saya pelajarin. Ya kan Anda kalau misalnya pintu di rumah aja kan Anda buka terus Anda gembok lagi. Supaya nggak ada maling masuk dan lain sebagainya. Betul kan? Iya, sama. Nggak ada penyusup. Iya. Betul? Betul. Iya, udah. Itu Al-Fatihah. Makanya ditaruh di awal. Di awal ya. Jangan tanya jusnya, saya nggak mau. Itu urusan saya nanti sama Allah aja cukup. Ya, Allahu Akbar. saya udah tahu berapa jus tapi Allahu Akbar. tapi biar ini buat apa namanya? Biar Pak Jangan Rama- disebut. Ya, biar Pak Rama itu Jangan tetap disebut. terjaga keikhlasannya. Iya. Jangan kita sebut ya. Yang penting Pak Rama Allah yang tahu. Sama saya juga tahu. Ya. Yang penting Dan ya itu ya saya lakukan setiap hari merojoah atau ngafalin tambahan ayat atau apa ya di motor setiap hari. Di mana ada kesempatan yang kosong, jangan disia-siakan. lakukan Gitu loh. gitu ya. Apapun, pokoknya hafalin Al-Quran seayat sehari aja. Setahun udah dapet 3 juz. Betul. Gitu. Yang paling sulit itu kan dalam hidup istiqomah. Istiqomah. Yang paling gampang istiqomah apa? Yang paling gampang. Iya. Tapi bagi orang lain banyak kan bilangnya, oh ini sulit. Ya mohon maaf, bukan saya sombong atau gimana. Ini gampang. Sholat. Iya. Gitu loh. Sholat. Istiqomah sholat aja 5 waktu. Sampai mati. Itu bisa mengantarkan dirimu ke surga kok. Iya. Istiqomah sholat. Gitu loh. Mau apa? Istiqomah sodakoh. Silakan. Berapa? 1000 sehari dikonsistenin. Nggak banyak kok. Betul kan? Betul sekali itu. Nah, makanya kan setiap kali di dalam Al-Quran kan ada kalimat wa aqimus sholata wa atuz zakah. Mana sholatmu, mana zakatmu? Iya. Kan nggak dipisah. Kenapa sholat terus zakatnya kagak? Oh, ditinggalin. Iya. Betul kan? Iya benar. Nah, zakat kan Anda sudah tahu banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Mau kaya nggak bisa, nggak mungkin dimiskinin kok. Iya. Nah, Mungkin. nah mindset ini dirubah, semuanya itu di reverse, dibalikin dulu. Gitu. Jangan ngomongin orang. Gitu. Wailul likulli humazatil lumazah. Jangan ngomongin. Ya dong. Iya. Patah di neraka. Iya benar. Ya kan? Iya. Allah. Itu perbaiki aja dulu diri sendiri gitu. Jangan sholat cuma 5 menit, gila. Mohon maaf nih, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Itu tambahin dong, kan Anda lagi curhat sama Allah, Anda lagi ngadu itu loh. Coba kita hitung, banyak sholat itu terminannya itu per 3 jam. Betul nggak? Betul. Fajar, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, taubat, witir. Ini belum termasuk sholat sunnah loh. Iya. Saya nggak masukin sholat sunnah. Ya dong. Tahajud. Iya. Atau terserah mau tahajud dulu apa mau witir, bebas. Iya. Yang penting apa? Dari kolbu Anda. Nggak usah yang bilang, oh sholat tahajud dulu baru witir, oh witir dulu baru tahajud. Ya Allah.
Itu urusan antum sama Allah, qalbu antum sama Allah, yang nilai Allah bukan manusia. Yang penting antum niatnya bagaimana di awal. Itu loh. Kalau mau keren itu, kalau mau wafat itu, masuk dalam kuburan bawa 30 koper. Taruh kopernya depan kepala, depan belakang kaki, kiri kanan semua kelilingin. Artinya apa 30 koper tadi? 30 juz hafalan. Malaikat Mungkar Nakir mau nanya juga kebingungan atuh. Iya. Kenapa yang jaga saudaranya tuh? Iya. Oh, bayangin tuh. Oh, Al-Baqarah. Waduh, Ali Imran. Waduh. Hah? Iya. Nisa. Waduh, Al-Maidah. Waduh. Ayo, nama-namanya udah ada. Udah ada ya. Yang jagain tuh. Itu loh. Nah, sekarang kalau saya tanya secara pribadi sama antum. Antum kalau baca Al-Quran itu tenang, aman, nyaman nggak? Nyaman. Nyaman kan? Nyaman. Ya walau alam, antum nggak paham. Nah, gimana tuh maksudnya? Iya nggak paham. Karena dalam satu muka bumi ini Allah turunkan dari Taurah, Injil, Zabur, Al-Quran. Ini kan untuk beberapa kaum. Betul? Betul. Hanya Al-Quran untuk semua umat. Betul kan? Betul. Yang sebenarnya semua umat ini termasuk gak dalam umat-umat non-muslim? Termasuk dong. Masuk. Iya. Betul kan? Betul. Rasulullah diturunkan untuk melengkapi semua dan umatnya. Iya. Betul kan? Betul. Nah, yang pakai surat siapa? Al-Quran doang kan? Iya. Quran surah. Betul? Betul. Iya. Nah, begitu antum dikasih surat cinta sama Allah, Iya. terus antum memahami artinya, antum tahu artinya, di situ ada peringatan, di situ ada perintah, betul? Betul. Yang ada kan antum bergetar kolbunya. Surat Al-Anfal ayat kedua. Itu. Begitu ayatku didengarkan dan dibacakan, bergetarlah kolbumu. Begitu orang selesai sholat, nggak usah keluar ngomongin gosipin orang. Itu sholatnya nggak diterima sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allah nggak ridho. Iya. Itu berarti Anda nggak ngerti bacaan tadi. Bacaan sholatnya pun nggak paham. Iya. Tapi kalau antum ngerti bacaan sholat tadi, itu ada peringatan, itu ada perintah, itu ada larangan. Nah, antum keluar, antum nggak ngomong, pokoknya cuman bertasbih. Nah, sholat antum walau alam syawab, diterima sama Allah, diridoin sama Allah. Nah, karena apa? Hambaku 3 jam sekali bikin banyak maksiat. Yuk datang ke tempat saya, yuk. Saya panggil yuk. Yuk, ayo les sholat. Yuk. Tambahin waktunya. 10 menit kek. Iya. 15 menit kek. Biar coba curhat gitu ya. Nah, sekarang kalau saya tanya balik nih sama antum. Kenapa sholat itu gini? Allah itu kan satu, Esa. Iya. Betul? Betul. Kalau saya pakai ini satu boleh nggak? Boleh sih. Boleh. Satu kan? Satu ya. Iya. Kalau saya pakai ini boleh nggak? Boleh aja. Kalau saya pakai ini boleh nggak? Nggak. Satu. Boleh, Kita nggak usah pikir yang jelek. Boleh. Kalau saya pakai ini boleh nggak? Boleh. Saya pakai ini boleh nggak? Boleh. Kenapa harus sholat dengan telunjuk? Nah, itu. Nah, coba. Nggak tahu saya. Ayo. Ayo. Kenapa harus sholat dengan telunjuk? Ya, karena memang syariatnya kan begitu kan. Iya, saya tanya kenapa? Kenapa nggak saya pakai ini? Kenapa saya nggak pakai kelingking? Kan satu juga. Iya. Kenapa harus ini? Ya, kenapa nggak begini ya? Kenapa nggak begini? Coba. Nah, itu kenapa tuh Pak? Kenapa itu? Kan di Al-Quran itu tertulis, antum kan itu kan ada perjanjian sama Allah. Betul? Betul. Bahwa antum sebelum dilahirkan mengakui Allah sebagai Ya, sebagai Tuhan. Baca surah Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Tuhan itu nggak ada selain Dia. Jadi nama Allah jangan diganti. Anda bisa mengatakan, ada beberapa orang yang mengatakan uang itu jadi Tuhan. Oh, iya.
Oh, orang ini datang membantu saya, ini orang menyelamatkan saya, sudah seperti Tuhan. Anda bisa mengatakan dia Tuhan. Tuhan jangan diganti namanya, Allah. Allah. Dan nggak akan merubah nama Allah sekalipun semua hurufnya dihilangkan. Iya, 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 iya. Coba hilangkan alifnya, Allahu, Allah juga. Lam alif tasjidnya hilangkan, jadi hu. Allahu la ilahu wal hayyul qayyum, pakai waw di situ. Artinya dia. Iya. Gitu. Sekarang hilangkan hu-nya juga. Lam alif tasjidnya hilangkan, alifnya hilangkan. Ada nggak Allah di situ? Ada. Allazina yu'minuna bil ghaib. Yang nggak kelihatan siapa? Allah. Wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah ketiga. Iya. Yo. Masya Allah. Iya kan? Iya, iya. Maka mengacu kepada Al-Baqarah pertama. Yang kedua, zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Aku turunkan Al-Qur'an itu nggak ada keraguan. Nah, masuk kepada kalimat saya yang saya akan sampaikan, kalimat Islam tadi. Apa artinya Islam? Innad dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfuru bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Islam itu apa? Islam itu ngadu, tempat curhat, tempat ngaku. Kebanyakan orang sholat cuma sekedar minta, ya Allah, Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Tapi ngaku kagak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Ngaku dong, jangan cuma minta maaf. Ego lo gede, hati lo kecil. Biarpun ada dalam surah Ali Imran Allah mengatakan, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir." Sebelum engkau mengatakan apa yang kau simpan, apa yang kau akan katakan, aku sudah tahu isi hatimu. Tapi kita kalau ngaku ini jangan ego digedein, hati kecil, dibalik, bro. Jangan ego digedein, hati dikecilin. Sholat cuma sekedar minta tapi nggak mau ngaku. Ya. Ngaku. Baca surah Ali Imran 193 di tengah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya kan? Baca surat At-Tahrim ayat ke-8, minta maaf, tobat. Banyak semuanya. Baca surah Maryam 5960, siapa yang menjadikan sholatnya itu ditinggalkan menjadikan kesesatan. Di situ kalimat Allah ayat 60-nya memakai taba, nggak pakai tubuh, segeralah engkau bertobat, kata Allah. Itu dikasih sama Allah. Ya kan? Ya, betul. Bahkan kalimat Allah, fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra. Di mana engkau ada kesulitan, aku langsung kasih solusi kok. Iya. 2 kali, inna ma'al yusri yusra. Surah Insyirah. Iya. Masa nggak paham? Banyak yang belum paham ya. Betul, makanya dapat surat cinta itu pelajari surat cintanya Allah. Jangan surat cinta dari pacar. Wow, udah mewek. Diputusin. Cemen banget ya. Iya. Itu. Hidup ini cuman satu, Mas. Buat saya adalah Bismillah. Insya Allah, Mas. Insya Allah. Saya cuman biasanya saya kalau sholat itu di sujud terakhir tuh saya selalu minta sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku ngaku aku ngezalimin diriku sendiri, ya Allah, aku mau minta maaf. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, aku minta ampun. Ya kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ali Imran ayat ke-8. Rabbahu anni masani duru anta arhamur rahimin. Ya, doanya Nabi Ayub. Ya Allah, penyakit ini udah mengergoti saya ya Rabb.
Kepada siapa lagi aku mau minta penyembuhan, Rob? Hanya kepadamu ya Rob. Ya kan? Baru yang orang bilang doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 5 itu ya. Dalam setiap sholat itu ya, harapan. Sujud terakhir saya selalu minta itu. Saya minta. Sederhana ya. Sederhana, tapi bacakan itu sebagai sebuah doa yang Allah dengar. Ya kan? Jangan sampai nanti kita seperti dalam Ali Imran. Emang semua akan ngalamin itu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laik. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dihisab. Ada hitungannya. Bagaimana siang jadi malam, malam jadi siang. Bagaimana mayat dibangkitkan, mayat diwafatkan. Semua akan kuhitung, rezekimu sekalipun. Semuanya kena. Ya kan bisa lari. Itu lanjutan dari tadi tuh yang 26 27. Yang nggak tahu. Pokoknya 10 tahun terakhir belakangan ini banyaklah Allah ngasih saya hadiah. Setelah itu ya. Banyak banget. Ya. Yang penting kuncinya satu, Mas. Anda tobatannya itu tobatan nasuha, benar-benar tobat, minta maaf sama Allah benar-benar. Nggak main-main. Iya. Nggak dilakukan lagi nasihatnya ya. Itu loh. Nah, tobatan nasuha itu kan At-Tahrim ayat ke-8. Iya kan? Mau apa lagi? Ya kan? Nah, setiap kita dikasih sesuatu sama orang, jawabannya terima kasih sama-sama. Tapi kalau sama Allah kan nggak pernah kita bilang itu. Karena Allah kita bilang ya Allah, alhamdulillah ya Rabb. Allah bilangnya apa? Mau apa lagi? Iya, mau apa lagi, ayo sini. Mau apa lagi kamu? Mau apa lagi sayang? Itu loh. Sampai kita nanti kitab kita ditunjukin terus suruh baca. Betul? Itu aja sampai Allah sendiri itu ngasih 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, walau bisawab. Apakah ada malaikatku yang tidak mencatat amalanmu? Ada yang kurang? Nggak ada ya Rob. Apakah ada amalan yang engkau sembunyikan yang malaikatku tidak tahu? Itu. Iya. Nah, pertanyaan ketiga, mengapa engkau lakukan itu, sayang? Contoh seperti orang tua, suami istri, berkeluarga, menikah. Oke? Punya anak. Anda tahu nggak itu anak bayi bakal menyakiti Anda atau tidak nantinya besarnya? Ya, nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi kalaupun seandainya walau bisawab itu anak menyakiti hati orang tuanya, ya, Iya. Anda mau maafin nggak sebagai bapaknya atau emaknya? Iya. Sama Allah. Masya Allah. Yang kita diciptain sama Allah kok. Iya, Betul kan? betul. Allah maafin nggak? Maafin. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti Mu'alaf Bercerita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.